Mananya ila akhirih wallahu a'lam. Yang kita baca surat Fussilat. Di dalam kitab Marahul Labid Tafsir Nawawi Juz 2 halaman 257 beliau menjelaskan tentang tafsir mengenai ayat Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya wallahu alam, qul ucapkan oleh engkau, hei kekasih Allah, hei paling mulianya dari seluruh makhluk, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarun, tiada lain bahwa aku ini adalah manusia, mislukum, yang seumpama kalian. Dari jenis manusia. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Aku ini diberi tugas oleh Allah kepada kalian untuk menyampaikan wahyu Allah. Ini kata-kata firman Allah ini sangat dalam, ya. Sangat dalam. Bahasanya basyarum mislukum, tapi dilengkapi dengan yuha ilayya. Ongkoh jelema biasa tapi nampi wahyu, berarti jalmi luar biasa. Teu sakabeh jelema bisa nampi wahyu ti Allah, ya. Jadi jangan sampai ada anggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita. Jangan sampai ada anggapan pemahaman seperti itu. Karena pemahaman seperti itu bukan pemahaman akidah ahli sunnah. Kardos, hati-hati ya. Banyak sekarang ya orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Inna lillahi inna ilaihi, ya. Itu bukan perkataan yang keluar dari orang-orang penganut akidah ahli sunnah aja. Kalau orang yang menganut akidah ahli sunnah tidak seperti itu, ya. Nah, ini contoh Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh engkau kepada mereka bahwa aku ini manusia seperti kalian. Tapi ingat, ada terusnya, yuha ilayya. Umpamanya Bapak Presiden mengatakan, saya ini manusia biasa, tapi saya ini presiden. Sarua teu presiden yang urang, sami teu presiden yang urang, benten. Lamun urang datang ke hiji lemur disambut moal, ai presiden, oh bujang-bujang. Sabulan deui ge geus wah bebersih Pak RW teh nya. Jalan janten sarae. Artinya ini bahasa-bahasa yang sangat
indah Allah pakai ya. Itu bahasa yang sangat indah. Kamu itu manusia seperti kalian. Aku ini masih manusia, kata Rasulullah SAW, seperti kalian. Tapi ingat, yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu dari Allah. Tah lamun jelma mikir otakna teh error, oh berarti jelma teh lain jelma biasa, orang luar. Dan kadang-kadang sok areror ya, akhirnya nganggap sarua weh dapat Nabi Muhammad mah sarua kos urang jelma biasa. Nah ini bahaya ya, jangan sampai ada terlintas dalam hati kita sama kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beda pastinya. Beliau orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Apa wahyunya? Fa ana uballighu hadzal wahya ilaikum fa in syarrafakumullah gabiltumuh. Jadi memang orang itu memang sudah Allah ciptakan, neraka Allah ciptakan, dan pengisinya pun sudah Allah ciptakan. Mun ayeuna eueuh nu daroraka atuh neraka keur saha? Kosong atuh. Ngan eta urang hayang ka neraka, hayang ka sawarga. Tah kitu eta mah. Mun hayang ka sawarga ulah doraka. Da doraka mah disiapkeun ku Allah keur jelma-jelma nu hirupna di dunia doraka tuluy teu tobat ka Gusti. Itu. Baik kita pilih. Allah sudah ciptakan neraka dan Allah sudah ciptakan untuk yang mengisi neraka. Dan Allah sudah ciptakan surga dan Allah sudah ciptakan yang untuk pengisi surga. Baik pilih tamah. Ya, silahkan. Nah, jalan ka neraka teh doraka. Itu dosa itu, maksiat itu adalah jalan menuju neraka. Mun urang mung eureun tina doraka, bisi nepi ka neraka ke. Ujung-ujungna tungtungna jelema lamun teu daek tobat tina maksiat, lamun teu meunang hampura Allah ke di akhiratna, ujung-ujungna auzubillah min dzalik. Ari sawarga ari taat eta jalur ka surga, maka orang wajib mempertahankan kataatan, wajib mempertahankan kasaya, pertahankan. Ngarah urang aya dina jalur naon? Sawar, ujung-ujungna ka mana? Ka surga. Kade tong nyimpang heula kana doraka. Ke jalan taat dulu nyimpang heula kana doraka. Kade? Hah? Bisi engke di akhirat transit heula kana rek sawargana. Rek sawarga teh nyimpang heula ka neraka, tapi bisi kitu. Bisi gitu. Ti ayeuna nya mudah-mudahan urang dipapen kakiatan ku Allah. Kanggo istiqomah dina kasaya. Di antawisna dina thalabul ilmi. Sok istiqomahkeun. Bangun. Istiqomahkeun dina thalabul ilmi. Terus istiqomah ya. Eta mah ngajina rek 1 menit diukna mangga. Rek 5 menit, rek 10 mangga, pokoknya mah istiqomah. Pokoknya istiqomahnya itu yang harus wajib, harus kita perjuangkan itu istiqomahnya, rutinnya itu, dan disertai dengan niat yang baik tentunya ya. Jangan sampai kita ya tidak mengutamakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasul, fa ana uballighu hadzal wahya ilaikum, aku yang menyampaikan wahyu ini kepada kalian. Jika kalian dimuliakan oleh Allah, pasti kalian akan menerima ini wahyu dari Allah. Ini hukum, aturan Allah. Orang yang menerima dan mengamalkan aturan-aturan Allah, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah. Ngan rata-rata perintah Allah mah teu akur jeung kahayang kitu we. Teu akur jeung kahayang nafsunya. Rata-rata perintah Allah itu tidak sesuai
dengan selera nafsu kita. Itulah perintah Allah. Itulah perintah. Contoh ibu-ibu, nutupan aurat. Apa? Nutupan. Make tiung. Aduh, paranas. Harudang. Aratul. Rupa-rupa we alasanna teh. Padahal kalau kita melaksanakan perintah Allah, disitulah ada keuntungan untuk kita dunia dan akhirat. Amin. Sebab Allah tidak memerintahkan satu perkara melainkan itu adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Allah tidak memerintahkan satu perkara melainkan itu adalah menyenangkan kita dunia dan akhirat. Senang hidup kita, tenang hidup kita, tentram hidup kita, karena kita melaksanakan perintah Allah. Tidak ada perintah Allah yang akan menyusahkan kita. Ya, tidak ada perintah Allah yang akan menyengsarakan kita. Tidak ada perintah Allah yang akan mencelakakan kita. Semua perintah Allah menyelamatkan kita, membahagiakan kita, menguntungkan kita di dunia wal akhirah. Amin. Contoh seperti naon? Seperti mengeti tiung nutupan. Kalau orang nutup aurat itu nutup ya yang dilarang dibuka, ya menutup yang dilarang dibuka. Itu pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya dari menutup aurat? Contoh, kalau kita jualan ya, jualan apa? Roti contoh, tapi tidak dibungkus. Tuluy rag-rag. Kumaha tah kira-kira? Kotor teu? Kotor. Tuluy kumaha? Sabaraha hargana kira-kira? Leuheung lamun teu ruksak. Ya, leres. Tapi lamun di wadahan sabaraha? Cobi kontrol. Coba kita lihat. Itu kalau kita dagang, lihat roti yang dibungkusnya dengan bagus, itu harganya beda atau tidak dengan roti yang tidak dibungkus? Mahal mana? Tah gitu awewe ge. Mun awewe daek nutupan aurat, wah eta berharga di bawah Allah teh. Mahal hargana eta awewe. Ya, lamun awewe daek nutupan aurat. Tapi lamun awewe teh daek nutupan aurat eueuh hargaan. Eueuh hargaan dimungguh kunaon sabab teu ngalaksanakeun piwarangan Allah. Tuh gitu. Awewe mah hargana awewe mun daek nutupan aurat berharga mulia eta awewe dimungguh hoyong bojo urang marulia ya bapak-bapak sina narutupan auratnya, nutupan aurat pangmeulikeun ku urang baju nu bener. Ulah ai baju jag umur 7 tahun dipakai ku 17 tahun. Ya sekarang banyak terjadi ini ya, baju yang pakaiannya umur untuk 7 tahun dipakai oleh orang ibu-ibu yang umur 40 tahun. Paneta lain, eta teh lain. Itu menurut kesehatannya pun sudah jelek ya, sudah merusak. Peredaran darahnya itu akan tersumbat, tungtungna timbul segala penyakit. Tah gara-gara teu ngagugu ka pangeran teh. Karenanya seperti itu. Tapi kalau kita ikuti aturan-aturan Allah, akan selamat dan akan sehat hidup kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi wahyu kepada Rasulullah SAW untuk kita aturan-aturan hidup kita. Kalau kita mengikuti aturan Allah, hidup kita akan mulia, dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh sesama makhluk Allah, karena kita mengikuti aturan Allah. Kemudian wa in khadzalakum radattumuh, jika Allah menghinakan kalian, kalian tidak akan menerima, akan itu wahyu dari Allah, akan itu aturan-aturan Allah. Orang yang tidak mau menerima aturan Allah, hina orang tersebut. Lihat saja, akhir umurnya hina, apalagi kelak di akhiratnya. Orang yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah, kumaha kuring hirupna teh, lain kumaha Allah, lain kumaha cek aturan Allah, akan hina hidupnya di dunia dan di akhiratnya. Wal iyadu billah min
dzalik. Kemudian annama ilahukum ilahu wahid. Apa yang diwahyukan oleh Allah harus meyakini bahwa Tuhan hanyalah satu. Tuhan kalian itu hanyalah Tuhan yang satu, yang esa, ya, yang esa. Wahdaniyat, satu pada zatnya, satu pada sifatnya, satu pada af'alnya. Fastaqimu ilaihi, kalian harus istiqamah di dalam meyakini bahwa Tuhan kalian adalah yang esa. Wastaghfiruhu, dan kalian harus memohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar, ya. Orang yang banyak istighfar, dia akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa wailun lil musyrikin, kata Allah, celaka bagi orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Orang-orang musyrik itu seperti apa kelakuannya? Alladzina, yakni orang-orang la yutuna, yang tidak memberi mereka, mengeluarkan mereka, melaksanakan mereka az-zakata, akan zakat, wahum, bahwa mereka bil akhirati hum kafirun, mereka orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Di sini Syekh Nawawi mengatakan fallahu taala athbatal waila liman kana mausufan bi sifatin salasah. Allah taala telah menetapkan akan kecelakaan, akan azab, akan siksaan kepada orang yang disifati dengan sifat-sifat yang tiga ini. Mana sifat yang tiga? Yang pertama asyirku, menyekutukan Allah kepada selainnya, ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus tauhid, mengesakan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada pekerjaannya, afalnya Allah. Harus seperti itu tauhid kita. Yang kedua, syirik terbagi dua, ada syirkul jali, ada syirkul khafi. Kemusyrikan itu terbagi dua, ada kemusyrikan yang nampak, ada kemusyrikan yang terselubung, yang tersembunyi. Apa kemusyrikan yang tersembunyi? Adalah riya, ibadah bukan mengharap ridha Allah, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin dihargai orang. Nah itu melaksanakan ibadah bukan karena mengharap ridho Allah, ingin dipuji oleh ingin dinilai oleh ingin disanjung oleh manusia. Itu termasuk syirik, kemusyrikan, hanya kemusyrikan yang tersembunyi, ya. Nah, kalau tadi kemusyrikan menyekutukan Allah kepada yang lainnya, itu mengakibatkan akan langgeng di dalam api neraka, akan abadi selama-lamanya. Kalau orang matinya dalam kemusyrikan, selama-lamanya abadi di dalam siksa neraka, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Na'udzubillah min, mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syirkul khafi. Kalau syirkul khafi ini harus apa? Sebelum ke surga harus ke neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kemusyrikan. Amin. Yang kedua, di antaranya yang berhak akan mendapatkan azab siksaan dari Allah adalah yaitu wal imtina'u minaz zakah, ya. Menolak, tidak mau mengeluarkan zakat. Hati-hati yang bisnis, yang usaha, yang dagang, hati-hati ya, zakatnya jangan sampai
Tinggal hitung bab zakatnya. Tanyakan sama Ustaz. Ustaz, saya usaha, bagaimana cara zakatnya? Ini penting. Orang yang tidak mau zakat, padahal dia sudah wajib zakat, ya, tapi tidak mau mengeluarkan zakat, diancam oleh Allah. Allah sudah siapkan azab, siksaan bagi mereka orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia sudah wajib mengeluarkan zakat, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sholatnya, fardunya, sunnatnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, jadi zakat itu yang pertama membersihkan harta. Harta kita jadi berkah kalau dikeluarkan zakatnya. Harta kita jadi berkah. Bagaimana harta yang berkah? Ketika kita punya harta, kita gunakan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya, ini harta menyelamatkan kita. Ini harta membahagiakan kita. Ini harta menguntungkan kita fid dunya wal akhirah. Ini harta tidak menghalangi kita dari sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi harta yang dizakati, hartanya akan bersih. Ibaratnya seperti kalau kita punya pakaian 10, satu kotor, urang gaduh praksukan ya, rek di kumah 10, boga pakaian 10, nu 8 bersih kabeh, nu hiji bobolokot kuletak, dulu di kumbah kurang teh dihijikeun we tah nu bobolokot kuletak teh jeung nu 8. Kira-kira nu 8 kabawa kotor teh atau jadi bersih? Jadi kotor. Ku sabab naon? Aya nu bobok lokot. Nah, di dalam zakat harta itu seperti itu. Ketika ada harta yang wajib dikeluarkan tidak dikeluarkan, ini menjadi hama, menjadi perusak kepada harta yang lainnya. Dicabut keberkahan harta tersebut karena ada hak orang lain yang oleh kita tidak diberikan. Ya, kita zalim kepada orang lain. Ada hak orang lain yang tidak kita berikan, akhirnya kotor hartanya, karena tidak dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, Allah katakan yang pasti akan mendapatkan azab siksaan dari Allah adalah orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah, dari siksaan Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada saat ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang membawa keselamatan kita dunia dan akhirat, ilmu yang mendorong kepada kita untuk melaksanakan segala ketaatan, segala kebaikan zahiran wa batinan, yang ilmu yang menjadi penyebab terhalangnya kita dari segala kemaksiatan baik zahir maupun batin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah, diberikan panjang usia dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Hajat-hajat kita semua yang baik dunia maupun akhirat digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus Kakanda Kiai Haji Abdul Wahab, mudah-mudahan secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan para ulama kita, para guru-guru kita, para habaib kita, para asatid, mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, disertai dengan sehat wal afiah, juga dijadikan orang-orang yang istiqamah, digabulkan hajat-hajat mereka yang baik dunia dan akhirat. Dan semoga anak turunan kita dijadikan anak turunan yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Para santri yang sedang belajar menuntut ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dijadikan santri yang saleh dan salihah, dijadikan ulama-ulama Allah, dijadikan aulia-aulia Allah, dijadikan para tentara baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para pejabat kita dijadikan pejabat yang saleh dan salihah, diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk senantiasa membimbing seluruh masyarakat kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki husnul khatimah, dan mendapatkan rezeki husnul khatimah, dan mendapatkan rezeki husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya Allah lancarkan, Allah beri kelancaran, Allah beri keberkahan, Allah jadikan tempat yang barokah. Juga mudah-mudahan yang membantu kepada pembangunan pondok pesantren Darul Pusat khususnya Allah ganti, Allah terima segala amal baiknya, Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunia wal akhirah. Dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan, dijadikan mereka orang-orang yang istiqamah, digabulkan hajat-hajat mereka yang baik dunia dan akhirat, dijadikan turunan mereka turunan yang saleh dan salihah. Juga mohon Fatihah juga untuk kesembuhan putranya jamaah, ya, putranya Mang Yayan, yaitu Siti Sofiah yang sedang sakit. Juga mohon Fatihah untuk almarhumah Ibu Hajah Nur Semannya, khususnya mudah-mudahan semua yang sakit semoga secepatnya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan. Juga yang sudah meninggal mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diterima amal solehnya, diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya. Keluarga yang ditinggalnya mudah-mudahan jadikan keluarga yang saleh dan salihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana min rabbana anfa'na. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahdha bil khairi wa nughfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syun wa aqir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tati Lal manun waghfir istur anta akraman satar waghfir istur anta akraman satar wa salatullah itaushal mustafa da'ana wal wafa bi kitabin fi hilin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil
masabihil ghurar wa ala sahbil masabihil ghurar. Ya Allah, fa'adkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami orang yang mengerti agama Islam, semua beserta keluarga, handai tolan tetangga, laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha kata perbuatan, berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa, dia diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh kegembiraan, hutang kami Engkau bayarkan sebelum datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi benaran, pembawa kitab, sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat terang benderang. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.